Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk ke hari ini kita akan belajar matematika. Matematikanya kalian buka di halaman 1 seperti ini ya. Bilangan bulat. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Ketinggian puncak Jayawijaya dan perubahan suhunya dapat ditulis menggunakan bilangan bulat. Kalian perlu memahami bilangan bulat dan operasinya dengan baik. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, tadi di bab 1 itu kan di halaman 1 tadi sudah ada tentang puncak Jayawijaya. Nah, nih di halaman 2-nya ada contoh penampakan Jayawijaya. Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua ya. Papua itu bukan di Kalimulia, tapi Papua itu di Papua sono. Kita mesti naik pesawat ke sononya. Nggak bisa jalan kaki, nggak bisa naik mobil doang, nggak bisa naik sepeda apalagi. Ya, kalau mau ke Papua dan melihat Jayawijaya berarti kita harus naik pesawat karena Jayawijaya adanya di Papua. Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Salju abadi berarti dia itu saljunya nggak pernah cair ya. Jadi di Indonesia juga punya salju, nggak cuma di Eropa atau di Jepang doang. Kalau misalnya kalian lihat kartun-kartun tuh, kartun luar negeri ada saljunya. Dan ternyata Indonesia juga punya yang namanya salju, yaitu ada di Wijaya-Wijaya di Provinsi Papua. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut DPL. Jadi DPL itu bukan singkatan nama orang ya, tapi di atas D-nya, permukaan P-nya, laut L-nya, DPL, adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter DPL. Jadi ada 4.884 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara puncak Jayawijaya pada pagi hari adalah minus 8 derajat Celcius. Pada siang hingga sore hari minus 7 derajat Celcius, dan pada malam hari 9 derajat Celcius, minus 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu minus derajat Celcius tersebut? Nah, kalau misalnya di Depok sendiri ini, di Kalimulia ini biasanya suhunya antara 25 sampai paling panas tuh 38 derajat ya, karena kalau misalnya kita bakal lebih panas lagi kita bakal rasanya gerah-gerah banget. Di sini ada seorang ilmuwan bernama siapa nih? Diopantus. Diopantus tuh pernah bilang, bilangan bulat negatif pertama kali digunakan pada masa dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapter on the Mathematical Art sekitar tahun 202 sampai 220. Dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif. Caranya dengan menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif serta batang hitam untuk bilangan negatif. Terus ayo kita mengamati. Di situ ada gambar-gambar gunung, ada gambar-gambar cuaca, pagi minus 8 derajat, siang minus 7 derajat, sore minus 7 derajat, dan semalam minus 9 derajat. Ya, terus di situ ada gambar kulkas, termometer. Ayo menanya, pengamatan 1 ya. Oke, lanjut kita masuk ke pada halaman 6 ya. Jadi halaman 6 sini. Jadi kalian tuh harus bisa membuat sebuah garis bilangan seperti yang saya sudah tulis. Apabila kalian semakin ke arah sebelah kanan, itu maka nilainya semakin positif. Di sini saya hanya menuliskan 1 sampai 10 karena kalau misalnya kalian tulis sampai 100.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 100 juta, semiliar tuh nggak cukup papan tulisnya. Begitu juga dengan yang adanya strip di sebelum angka atau minus di sebelum angka. Itu dia bacanya minus, minus 1, minus 2, dan seterusnya sampai tak terhingga. Lanjut ya. Jadi apabila kita ingin mengetahui minus itu diukur dari sini, ternyata minus itu berada di bawah positif atau di bawah 0. Jadi kalau misalnya kamu nggak punya, kalau misalnya kita lihat duit ya, kita anggaplah kita punya 2.000. Oke, kita punya 2.000. Itu
itu lebih baik daripada kita punya min 7.000, karena min 7.000 itu berarti kita ngutangnya 7.000. Lebih baik juga 0, mendingan 0 daripada min 1.000, karena kita tuh nggak punya utang, tapi kalau min 1.000 kita punya hutang. Tapi kalau misalnya kita punya 1, berarti kita punya 1.000 rupiah. 0 kita nggak punya apa-apa, tapi kalau min 1, min 2 berarti kita namanya punya hutang. Itu gambaran gampangnya. Lanjut. Suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat, suhu 10 di bawah 0 derajat ya. Jadi di situ di halaman 7, suhu 15 derajat Celcius di atas 0, berarti suhu 15 derajat itu 15 derajat. Suhu 15 derajat Celcius, 15 derajat ya. Ini di halaman 7 ya. Di saya di halaman 7. Mana nih kameranya, nggak mau fokus ya. Adanya di halaman 7. Terus yang B, 10 derajat Celcius di 10 derajat di bawah 0 derajat Celcius, berarti minus 10 derajat Celcius. Arti suhu 25 derajat Celcius kaitan dengan suhu 8 di bawah. Lanjut. Buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif di sebelah kiri 0 ya. Jadi saya telah membuat garis bilangan. Jadi di sini ada garis yang panjang, ini namanya garis bilangan karena angka-angka di bawah yang terdapat itu namanya adalah suatu bilangan, bukan huruf ya. Jadi namanya garis bilangan, bukan garis huruf karena itu bukan huruf dan itu adalah angka yang termasuk dalam bilangan. Ya, jadi kita itu harus tahu kalau misalnya di sini kalian lihat angka kayak gini. Oke lah, kita semua sepakat kalau bahwasanya di situ tuh angka ini kita sebutnya dengan angka 9. Ya, tapi kalau misalnya kita berikan garis di sini sebelah kiri, maka jadi minus 9. Terus juga begitu dan seterusnya. Angka berapapun, jika ada strip di sebelah kiri atau min di sebelah kiri, maka disebutnya minus derajat atau minus 9, minus angka tersebut, atau bisa dibilang juga negatif 9. Ini negatif 9, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Terus selama ada minusnya, dibilangnya bisa dibilang minus 1 atau negatif 1. Lanjut, di situ ada ayo mencoba. Lengkapi pernyataan berikut caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Ya, jadi suhu Kabupaten Puncak itu adanya di sini. 1 di atas 0. Yang B-nya, pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Berarti ada di minus 20. Ada di minus 20. Lanjut yang C, pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter. 100 meter berarti 100 aja, udah 100 meter ya 100 meter. Udah nggak usah dikasih min, atau kalau minus 100 meter berarti kan di bawah tanah. Masa ya pesawat terbangnya di bawah tanah? Pesawat apa ngebor itu? Iya. Lanjut, pesawat tempur, terus ada soal nomor 2 ya. Ini soalnya pada kelas 6 udah pada ngerti ya. Kalau misalnya kita positif dan negatif itu kayak gimana. Positif yang kayak normal, nggak ada tambahan apa-apa. Kalau negatif ya ada strip atau min di sebelah kiri. Itu aja bedanya. Semakin tinggi angkanya tanpa menggunakan strip berarti makin banyak. Semakin besar angkanya tapi menggunakan strip atau negatif berarti makin sedikit ya. Pokoknya kalau misalnya kalian punya angka min 5, lebih besar mana antara min 5 dengan 0? Itu harus lebih besar 0. Lanjut kita ke halaman-halaman berikutnya ya. Jadi di situ kita buka lagi di halaman 12. Ayo mengamati, di situ titik-titik ada garis bilangan yang sangat lurus karena memang dicetak ya di buku. Garis berwarna oranye di halaman 12. Titik-titik 503, titik-titik 505, titik-titik 507 ya. Titik-titik
titik-titik nomor 3 titik-titik 505 titik-titik 507. Lanjut sama ini minus titik-titik, ini minus 115 116 114. Jadi berarti di sini 117 16 15 14 dan seterusnya ke belakang ya, berarti ke belakang itu ya kalau misalnya yang bawah. Lanjut, kita buka halaman 16 ya. Jadi kita disuruh untuk coba untuk membandingkan antara, jadi di situ kalian buka soal halaman 16 contoh 1.8. Di situ ada min 12 0. Kita bandingkan 12 sama 0 itu lebih besar mana? Harus lebih besar 12. Lebih besar 0, karena kalau misalnya min 12 berarti kita punya utang 12, mendingan nggak punya utang. Jadi kita berikan 0 itu tanda yang lebih besar, atau 0 itu kita makan. Kalau misalnya yang lebih kecil kita kasih pantat ya. Terus di sini ada min 5 titik min 11. Nah, ini sama-sama min nih. Kalau min 5 sama min 11 kita bandingkan, lebih besar mana? Punya utang 5.000 atau punya utang 11.000? Ini punya utang, ini kalian cuma punya utang goceng nih. Kalau ini kalian punya utang ceban tapi lebih seceng. Punya utang 5.000 atau punya utang 11.000 ya. Lebih besar mana? Lebih besar 5. Karena misalnya utang makin banyak makin sedikit harusnya. Jadi kita harus pilih yang 5 yang lebih besar. Lanjut halaman yang nomor C itu 34 titik 34. Nah, kalau misalnya 34 dengan 34 berarti kita berikan, nah ini sama-sama plus, nggak ada yang negatif, berarti kedudukan angkanya pun sama, nggak ada selisih 1 atau selisih berapapun, jadi kita berikan tanda sama dengan. Ya, karena di bawahnya ada tuh penyelesaian yang merahnya. Min 7 dengan 7 lebih besar 7. Karena enakan punya 7.000 daripada ngutang 7.000 ya. Lanjut, di situ ada uang jajan Udin, uang jajan anak Udin, uang jajan kakak pertama Udin, uang jajan kakak kedua Udin. Nah, jadi setelah kita membahas tadi tentang bilangan ini, bilangan garis bilangan, nah sekarang kalian coba urutkan. Ingat, kalau misalnya ada angka 15 terus diberi koma, min 10 terus 5 terus min 3 min 2, ini contohnya ya. Berarti kalau misalnya kita diminta untuk mengurutkan angka tersebut dari angka yang paling besar, yang paling besar yang mana? 15 atau 10 atau 3 atau min 2 atau min 2? Nah, lebih besar yang mana? Lebih besar yang 15. Setelah 15 ada angka berapa? 15 ada angka 5, lalu ada min 2, min 3, dan min 10 ya. Jadi tugasnya untuk hari ini ya, setelah tadi pagi kalian belajar olahraga dengan Bu Mila, sekarang tugasnya ada di halaman 17. Tugasnya di halaman 17 nomor 1 ya, buat yang nggak punya buku silahkan ini di screenshot, dijeda sama kalian, karena saya juga nggak mungkin nulis di papan tulis karena ya udah ada tulisannya kalau di buku gitu kan. Ini cari fokusnya susah karena HP-nya HP jelek. Ya, nomor 1 di situ ada urutan bilangan bulat dari yang terkecil. Nomor 2 dari terbesar ke yang kecil. Nomor 3 dari terbesar kecil tapi pakai garis bilangannya. Ya, kalau misalnya kalian diminta membuat garis bilangan seperti ini, cukup dengan seperti ini. Kita beri angka min 10, di sini min 3, di sini min 2, di sini 5, di sini 15 ya. Jadi, untuk yang nomor 3 itu kalian nggak perlu tulisin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara berurutan, tapi cukup angka-angka yang tercantum
saja di dalam soal tersebut. Ya, jadi di soalnya cuma ada angka 10, ya udah 10, terus 10 2 ya tulisan 2. Dan sini kan contohnya 15 5 2 3 10. Maka tulisannya dari yang paling kecil berarti yang paling kiri ya. Min 10 yang kecil, lanjut ke min 3, lanjut ke min 2, 5 dan 15. Tulisnya seperti itu. Terus nomor 4 tadi tugasnya itu kalian cari kayak gini. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke? Jadi tugas hari ini cuma 4 soal. Soalnya ada di buku kalian di halaman 17. Besok mungkin kita akan masih belajar matematika lagi. Kita akan coba penjumlahan dan pengurangan dari plus minus dari bilangan positif dan bilangan negatif. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Terus juga di like ya video saya. Bagian juga kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian ikut belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.